Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Julukannya Abu Hamid. Beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Kok namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad? Kenapa? Ini berarti beliau tuh ayahnya pecinta Rasulullah, kakeknya juga pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai nama anaknya itu dikasih namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ghazali itu punya saudara yang juga ulama besar namanya Ahmad. Jadi dua bersaudara, satu Muhammad, satu Ahmad. Ayahnya namanya juga Muhammad, kakeknya namanya juga Muhammad, ayah dari kakeknya namanya Ahmad. Itu Imam Ghazali. Lahir daerah Tus. Tus itu satu kota di bagian, kalau sekarang ini masuknya bagian negara Iran. Bagian negara Iran. Daerah Tus. Tus itu kota kecil biasa, tidak ada kota yang istimewa kecuali hanya Imam Ghazali lahir di situ aja. Itu keistimewaan kota itu. Dan sampai sekarang makamnya Imam Ghazali berada di sana. Jadi kota ini hanya dikenal dengan satu orang ulama, yaitu Imam Ghazali. Walaupun setelah itu tentunya banyak, namun yang paling masyhur yang kita kenal sampai sekarang adalah Imam Ghazali. Dan kapan-kapan kita ziarah ke sana insyaallah ya. Tapi ongkos sendiri-sendiri ya. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijriah. Meninggalnya nanti beliau tahun 505 Hijriah. Berarti umur Imam Ghazali ketika meninggal berapa? 55 tahun. Bayangkan hidupnya cuma 55 tahun, sekarang kita kenang biografinya. Ini namanya umur yang barokah. Beliau di sana, di kota Tus itu banyak ada ulama-ulama ada. Namun yang pusatnya ulama itu ketika itu ada di daerah Khurasan, ada di daerah Nisabur, ada di daerah Baghdad, ada di daerah Damsyik, di Damaskus. Itu sentral ulama di situ. Beliau di situ ya ada ulama tapi nggak banyak. Imam Ghazali itu keluarganya adalah keluarga yang orang-orang baik. Ayahnya itu sangat perhatian dengan urusan ilmu agama. Ayahnya Imam Ghazali itu Ghazal, tukang pintal benang. Ghazal, mungkin istilah Al-Ghazali dari kata itu mungkin. Al-Ghazal. Beliau itu tidak pernah makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri. Dia nggak pernah minta-minta, itu nggak pernah. Jadi beliau itu kerja, itu beliau makan dari hasilnya keluarga situ. Dan terkenal ayahnya Imam Ghazali ini melazimi majelisnya para ulama. Beliau sering datang ke majelisnya para ulama. Sering datang ada ulama buat tabligh akbar, beliau hadir. Ada ulama buat kajian fikih, beliau hadir. Beliau itu kalau sudah datang ke tempatnya ulama yang ngajar fikih, selesai ngajar beliau doa, ya Allah, saya nggak bisa jadi orang alim kayak begitu. Semoga anak saya nanti menjadi orang yang alim. Nanti kalau datang ke tempatnya para ulama yang ahli tasawuf, doa lagi, ya Allah, semoga anak saya menjadi ahli tasawuf. Nanti kalau datang ke tempatnya ulama yang ahli ceramah, beliau doa lagi, ya Allah, semoga anak saya menjadi orang yang ahli ceramah. Ya akhirnya beliau punya kedua orang putra, yang satu Imam Ghazali yang enggak kita ragukan lagi kehebatannya, yang kedua namanya Ahmad. Kalau Imam Ghazali itu fokus ngajar dan menulis kitab, Ahmad saudaranya adalah seorang penceramah ulum. Jadi doa ayahnya Imam Ghazali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, jenengan hadir kajian Senin udah sering ya? Doa minta anaknya jadi ulama kayak Habib Abdullah Al-Haddad, kayak Imam Ghazali sudah apa belum? Belum, mulai hari ini doa ya. Nah doa, ya Rabbi Allah, Imam Ghazali kok hebat, mudah-mudahan anak saya nanti kayak Imam Ghazali. Kemarin dengarkan Habib Abdullah Al-Haddad, ya Allah Habib Abdullah Al-Haddad kok hebat benar, mudah-mudahan nanti anak saya seperti Habib Abdullah Al-Haddad. Begitu ya. Itulah, kita kadang hadir pengajian, pulang ke rumah, kadang-kadang isi kajiannya nggak dibahas. Bahasnya kopinya kurang manis, itu aja. Kopinya kok kurang manis, rotinya kurang gede kok begini dan lain sebagainya. Itu ayahnya Imam Ghazali, ini harus kita tiru. Jadi setiap selesai pengajian, beliau langsung berdoa agar anaknya menjadi para ulama. Dan benar Allah SWT wujudkan putra-putra beliau menjadi seorang ulama yang soleh. Dan putra-putra kita juga insyaAllah. Nah, Imam Ghazali ternyata waktu kumpul dengan ayahnya itu enggak lama. Ketika beliau dan saudaranya itu masih kecil, ayahnya ini meninggal dunia. Sebelum ayahnya ini meninggal, ayahnya ini datang ke rumah temannya yang dikenal orang baik, orang soleh. Kemudian beliau ngasih sejumlah harta. Saya ini bukan orang kaya.
ini adalah harta yang saya miliki, tolong saya titip kalau saya meninggal dunia nanti, kedua anak saya ini kamu didik, kamu nafkahkan harta ini untuk kepentingan mereka berdua agar mereka menjadi ulama. Saya sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi ulama, semoga anak saya bisa menjadi seorang ulama. Akhirnya gak lama setelah itu meninggal benar ayahnya. Diambil Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad, dirawat di situ. Diajarin, dibiayai sampai akhirnya, karena ini juga orang miskin, uangnya ayahnya habis. Akhirnya ini tadi yang dipesanin, bilang sama Imam Ghazali sama saudaranya, "Nah, kamu tahu saya ini selama ini menafkahi kamu, total nih semua uang saya buat untuk nafkah kamu itu tinggalan dari ayahmu. Dan saya ini orang miskin, saya nggak punya duit, saya orang fakir. Saya usul karena kamu tuh masih punya kesempatan, kamu masih senang belajar, kamu masuk aja ke madrasah, dan sekarang kayak pondok pesantren. Kamu tinggal di sana. Dan nanti di madrasah itu kan kamu dibiayai semuanya. Nah, pakaian kamu dibiayai, kemudian makan kamu dibiayai, tempat tinggal kamu tuh semuanya ada. Jadi kamu belajar di sana saja." Benar akhirnya Imam Ghazali ketika itu belajar di pondok tersebut, Imam Ghazali. Yang ditaruh atas yang ini tidak enak nanti. Menimbulkan kecemburuan sosial akhirnya. Biasanya kalau ada sesuatu itu sudah dilihat sama orang banyak dan diincar sama orang banyak, nanti kena ain biasanya. Semoga ini gelasnya gede sendiri nggak kena ain ini insyaallah ini. Jadi tidak mampu membiayai, akhirnya satu dititipkan di pondok pesantren. Akhirnya Imam Ghazali masuk ke pondok pesantren. Berarti pertama kali niatnya Imam Ghazali ke pondok pesantren mau cari ilmu atau cari nafkah hidup? Nafkah hidup kan? Sampai-sampai itu beliau abadikan dalam perkataan beliau, "Talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah." Aku ini awal mencari ilmu bukan karena Allah, tapi ilmunya enggak mau kecuali harus saya cari karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya beliau ketika memang awalnya mencari ilmu bukan karena Allah, namun akhirnya ilmunya itu beliau dapat setelah beliau mencarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali. Kemudian saya itu Imam Ghazali belajar di madrasah tersebut. Belajar dan terkenal beliau itu jadi pemuda yang pintar. Ketika beliau sudah mulai pintar, beliau mondar-mandir ke daerah Jurjan. Nah, Jurjan itu ada ulama namanya Abi Nasr Al-Ismaili. Itu suka nyambut, suka ngurusin para santri. Imam Ghazali mondar-mandir ke Jurjan. Dan ketika itu beliau nulis semua ilmu yang beliau dapat di satu kertas, kumpulan kertas begitu. Kasih nama ta'liqat, ada catatan-catatan begitu. Nah, suatu ketika Imam Ghazali cerita sendiri, saya ketika pulang dari Jurjan mau ke daerah Tus, maka ketika itu tiba-tiba datang pencuri. Pencuri itu ngambil semua barang saya, termasuk kertas saya ini. Diambil semua sama pencuri. Ketika itu Imam Ghazali lihat, ini pencuri, diambil barang saya. Diikuti sama Imam Ghazali, masih kecil. Ketika diikuti sampai ke markasnya para pencuri. Nekat nih Imam Ghazali. Sampai sana bilang, "Saya minta kepada kalian, barang saya semuanya kalian ambil enggak apa-apa, tapi kertas-kertasnya ini jangan kalian ambil. Ini kertas saya keliling kemana-mana, saya nyatet ilmu, saya taruh di situ semuanya. Barangnya kalian ambil enggak apa-apa, toh kertas ini juga enggak bermanfaat buat kalian. Kalian balikin kepada saya, nanti hartanya sekalian kamu ambil semuanya, enggak ada masalah." Kata pimpinan pencurinya, "Berarti ilmu kamu semuanya di kertas ini ya?" "Iya." "Kalau gitu kamu enggak punya ilmu. Kalau kertasnya dicuri, ilmu kamu juga hilang." Disindir nih sama kepala pencuri ini. Imam Ghazali akhirnya mikir, benar juga ya. Setelah sama pencurinya dikembalikan untuk tumpukan kertas itu, kata Imam Ghazali, ini nasihat buat saya tapi lewat lisannya pencuri. Saya harus belajar dan saya apalkan itu semuanya. Akhirnya Imam Ghazali setelah itu bukan menulis ilmu, menghafal ilmu. Hanya Masya Allah, Imam Ghazali itu dari mudanya aja ilmunya semuanya mau dihafalin. Semuanya mau dihafalkan. Itu kecerdasannya Imam Ghazali. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang ngasih petunjuk kita enggak harus lewat hal-hal yang kita anggap sakral ya. Kadang-kadang lewat pencuri juga bisa ya. Dulu ada ulama besar. Kalau ditanya sama orang, "Guru kamu siapa?" Dia jawabnya, "Guru saya itu Wang Pung."
Tahu Wangbong? Kumbang tinja. Iya, kumbang tinja Wangbong itu ya. Bahasa Indonesianya apa Wangbong? Pokoknya itu ya. Apa? Hama kelapa. Pokoknya Wangbong kumbang tinja atau hama kelapa. Pokoknya itulah seorang lebih itu. Di ulama itu gurunya Wangbong ditanya, kamu kok bisa berguru sama Wangbong? Iya. Dulu tuh saya tuh mondok, saya tuh belajar sama guru. Setiap saya dengar pulang nggak paham. Dengar lagi pulang nggak paham. Sampai saya tuh udah mau putus asa. Ketika saya mau putus asa, saya jalan ke masjid, saya lihat ada Wangbong mau naik ke kubah masjid. Di Wangbong ini naik, udah sampai dekat atas merosot. Naik lagi, merosot lagi. Naik lagi, merosot lagi. Saya bingung, saya liatin terus. Ini Wangbong nggak capek-capek ya, naik, merosot, naik, merosot. Sudah nggak usah naik. Akhirnya dia masuk masjid, sholat. Selesai sholat, salam, penasaran. Wangbongnya kabarnya gimana ini? Jadi mikirin nasibnya Wangbong, dia selesai sholat. Akhirnya setelah itu dia cepat-cepat keluar, dilihat Wangbongnya sudah di atas. Akhirnya bukan di atas sana kok, lihat ke atas semuanya. Di atas masjidnya sana itu loh. Masa saya nunjuk ke sana kok langsung lihat sana semuanya tadi. Wangbongnya itu sudah di atas. Akhirnya dia berpikir, nah kalau Wangbong aja nggak kenal putus asa, akhirnya juga bisa, maka saya pun juga pasti harus bisa. Kira-kira mau belajar sama Wangbong apa enggak ini? Ya semoga insya Allah tanpa harus belajar sama Wangbong kita insya Allah sudah dapat yang lainnya ya. Itulah Imam Ghazali, dari kecil beliau itu sudah cinta sama ilmu luar biasa, ngaji ilmu luar biasa, bahkan ketika kertasnya itu dicuri, akhirnya semuanya itu beliau hafalkan. Itulah Imam Ghazali. Setelah itu beliau, ketika daerah Jurjan, daerah itu sudah semuanya, beliau akhirnya safar ke daerah Neisabur. Daerah Neisabur. Sampai daerah Neisabur, maka beliau berguru dengan ulama yang paling hebat ketika itu ada di masa itu, yang bernama Imamul Haramain. Itu ulama hebat itu, Imamul Haramain itu. Julukannya kok Imamul Haramain kenapa? Nama aslinya Imam Al-Juwaini. Kok dapat gelar Imamul Haramain kenapa? Karena di masa beliau muda, beliau menyaksikan ketika itu Mekah dan Madinah keilmuannya kurang hidup. Akhirnya beliau itu pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, beliau ngajar dakwah sampai akhirnya di Mekah Madinah banyak ulamanya. Setelah itu beliau balik lagi ke Neisabur, tapi gelarnya sudah diberikan oleh para ulama dan para masyarakat yang ada di saat itu, mendapatkan gelar Imamul Haramain. Dan imamnya Mekah dan Madinah hebat. Ini belum ada nih ulama gelarnya seperti ini. Imamul Haramain, namanya Imam Al-Juwaini. Nah, ketika Imam Al-Juwaini itu dikatakan dalam sebuah kitab yang pernah kita baca, muridnya itu sampai puluhan ribu ketika itu. Sudah sampai puluhan ribu. Ketika beliau meninggal itu yang nangisi banyaknya luar biasa. Namun ketika itu beliau sebelum meninggal dunia, Imamul Haramain ternyata punya satu murid kesayangan. Siapa murid kesayangan beliau? Yaitu Imamul Ghazali. Ghazali datang ke sana, belajar di sana, sampai akhirnya masyhur. Imamul Ghazali jadi badalnya ustadznya, dan sampai bahkan gurunya mensifatkan muridnya apa? Al-Ghazali Bahrun Mughrik. Ada lagi di tagline Bahrun Mughdik. Ghazali ini lautan samudra yang bisa menenggelamkan. Dari ilmunya luasnya sampai dibilang seperti lautan. Yang ngomong bukan dirinya sendiri. Sekarang kan banyak orang ngasih gelar dirinya sendiri. Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah. Padahal itu dirinya sendiri. Atau yang ngasih gelar itu bukan masyarakat awam, yang ngasih gelar ulama yang mungkin saat itu terhebat di dunia. Ngasih gelar Imam Ghazali apa? Bahrun Mughrik. Ini adalah lautan yang bisa menenggelamkan. Imam Ghazali. Itu. Jadi beliau itu dari kecil berjuang. Ketika wafatnya Imamul Haramain, maka ketika itu pandangan masyarakat cari ilmu ke Imam Ghazali. Akhirnya beliau datang ke tempatnya Nizam Al-Muluk, raja di masa itu. Sampai di sana banyak ulama macam-macam, Imam Ghazali didebat sama para ulama di sana, semuanya kalah debat sama Imam Ghazali. Akhirnya setelah itu Imam Ghazali sama raja diangkat untuk menjadi rektor dari Madrasah An-Nizamiyah. Jadi pusat pendidikan Islam terhebat di dunia di masa itu. Rektornya siapa? Imam Ghazali. Tahun berapa itu? Tahun 484
Hijriah. Berarti lahir 450, 484. Berarti ketika itu usianya berapa? 34 tahun usia beliau itu sudah mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Kenapa kok Imam Ghazali mendapatkan gelar Hujjatul Islam? Karena semua aliran-aliran sesat, baik yang aliran daripada ilmu penyelewengan ilmu tauhid ataupun aliran penyelewengan batiniyah ketika itu ataupun orang-orang ahli filsafat, semuanya sudah dikalahkan sama Imam Ghazali. Tidak ada yang pernah menang debat sama Imam Ghazali ketika itu. Sampai-sampai beliau umur segitu dapat gelar apa? Hujjatul Islam. Hujjahnya agama Islam Al-Ghazali. Umur 34 tahun ketika itu. Megang jadi pemimpinan Madrasah Nizamiyah. Wah, ketika itu luar biasa Imam Ghazali. Enggak ada satupun perkataan Imam Ghazali kecuali itu menjadi satu rujukan fatwa untuk setiap ulama yang ada di zaman itu. Semuanya begitu. Ya, sampai itu semua terjadi dari tahun 484 Hijriah sampai 488 Hijriah. Sampai tahun 488 Hijriah, ini yang paling penting ini. Imam Ghazali tiba-tiba mengalami satu perubahan yang mendadak. Beliau itu tiba-tiba merasa, ilmu ini saya cari bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menikmati pangkat. Saya ini belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ketika itu Imam Ghazali sudah jadi pimpinan Madrasah Nizamiyah. Itu kira-kira fasilitas negara mengalir apa enggak? Mengalir. Imam Ghazali ketika itu hartanya banyaknya luar biasa, rumahnya bagusnya luar biasa, hidup beliau itu semuanya full fasilitas. Dan rajanya Nizam al-Muluk itu terkenal pecinta ulama. Jadi kalau sama ulama itu cintanya luar biasa dan memuliakan ulama. Jadi seakan-akan Imam Ghazali ketika jadi pimpinan Madrasah Nizamiyah, beliau itu seperti raja kecil. Semuanya komplit full fasilitas Imam Ghazali. Nah, ketika itu Imam Ghazali mulai merasakan ini jangan-jangan enggak ikhlas ini. Ada pertentangan batin. Pagi hari saya enggak mau ngajar lagi, saya mau pergi, mau uzlah, saya mau menyendiri. Sorenya udah berubah, terus begitu. Sampai akhirnya suatu ketika Imam Ghazali diuji sama Allah. Tiba-tiba beliau itu enggak bisa bicara lisannya. Di beliau datang mau ngajar muridnya enggak bisa bicara. Enggak bisa ngomong. Terkunci begitu. Enggak bisa ngomong apa-apa. Diam terus, ngomong enggak bisa. Nah, ketika itu udah Imam Ghazali menyendiri, dokter dipanggil semuanya marah aja, enggak ada yang bisa ngobatin. Akhirnya Imam Ghazali pamit. Dah, saya mau berangkat haji. Mau berangkat haji, tapi dia dalam hati bilang saya nanti mau ke Syam. Mau ke Damaskus. Imam Ghazali pamit seperti itu, kemudian manggil saudaranya Ahmad gantikan beliau untuk jadi pengajar di Nizamiyah. Setelah itu Imam Ghazali pergi ke Damaskus ketika itu. Di Damaskus beliau itu tinggal sederhana di samping masjid dan beliau enggak bawa harta kecuali hanya seukuran bisa hidup aja. Karena beliau tinggal samping masjid, beliau menggunakan waktunya semuanya untuk ibadah. Bahkan kadang-kadang beliau itu naik ke menara masjid begitu. Setelah itu tahun berikutnya Imam Ghazali baru kemudian haji. Mekah, Madinah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali itu pernah masuk ke satu masjid, untuk masuk masjid, Imam Ghazali duduk di belakang sana. Imam Ghazali janjian saya mau tinggal di sini. Di situ ada ulama ngajar. Nah, tengah-tengah ulamanya ngajar ini, ulamanya mengatakan apa? Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, berarti Imam Ghazalinya di situ. Langsung nyingkir, tidak berani ke masjid itu lagi. Kenapa? Takut kalau ada yang kenal. Dulu kan orang cuma kenal nama, enggak kenal foto kan? Sekarang kan fotonya sudah ada sebelum namanya kalau sekarang ini. Gara-gara al-Instagramu, wal Facebooku, wal YouTubeu ya. Dulu tuh cuma tahu namanya aja. Ghazali ada, tapi orangnya kayak gimana enggak tahu. Duduk Imam Ghazali. Lagi enggak pengen ketemu orang. Yang ngajar bilang qala al-Ghazali. Jadi yang ngajar itu ternyata ngerujuk ke Imam Ghazali. Terus menyendiri. Akhirnya beliau mulai menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kata Habibullah Al-Haddad, bi wad'ihil ihya afaqa fayalahu min jami'in wa kamitslihi lam yudha'i. Setelah beliau menuliskan kitab Ihya, maka beliau mengungguli semua ulama. Betapa hebatnya kitab Ihya, yang kitab seperti itu tidak pernah diterbitkan lagi dimanapun juga. Ada beliau itu sering duduknya di zawiyahnya Syekh Nasr Al-Maqdisi. Duduk di sana, kemudian setelah itu beliau nulis
Sampai akhirnya jadilah kitab Ihya Ulumuddin dan sebagian kitab-kitab yang lain seperti Al-Arba'in Al-Asl dan lain sebagainya. Nah, ketika itu Imam Ghazali berlangsung dari tahun 488 Hijriah sampai beliau itu menyendiri sampai berapa tahun? 499 Hijriah. Berarti berapa lama Imam Ghazali? 11 tahun. Anda bayangkan 11 tahun menghilang. 11 tahun menghilang. 11 tahun itu kalau dari sekarang ketemunya baru 2031. Sekarang ini ketemunya baru 2031. 11 tahun yang lalu tahun 2009. Anda bayangkan 2009 kita lagi ngapain? Masa 11 tahun itu Imam Ghazali menghilang. Beliau itu fokus zuhud ibadah sampai akhirnya beliau kembali lagi. Kemana beliau kembali? Beliau kembali ke Baghdad. Setelah itu beliau kembali ke Khurasan. Setelah itu beliau di Baghdad sempat ngajar Ihya bentar. Lalu beliau kembali ke kampungnya. Kembali ke kampungnya Imam Ghazali. Tahun 499 ketika itu. Nah, ini saya minum teh dulu. Yang lainnya sudah minum, saya yang belum nih. Alhamdulillah. Kalau orang minum jangan dilihat ya. Nanti yang minum sungkan. Lanjut ya. Ini selingan biar tidak tegang. Jadi Imam Ghazali berapa tahun? 11 tahun. Itu lama apa bentar itu? Itu lamanya luar biasa. Itu masa Imam Ghazali menyendiri. Uzlahnya itu selama itu beliau ketika itu. Kemudian setelah itu Imam Al-Ghazali kemudian menyendiri di daerahnya menyendiri. Nah, kemudian setelah itu datang anaknya Nidham Al-Muluknya waktu itu sudah meninggal dunia. Dan yang datangi Imam Ghazali itu putranya. Ketika itu putranya datang, kemudian meminta kepada Imam Ghazali, ayo ngajar lagi di Baghdad. Imam Ghazali tidak mau ke Baghdad. Ya udah yang dekat aja di Naisabur karena ada madrasah, ngajar lagi di sana. Imam Ghazali pertama tidak mau. Sampai akhirnya Imam Ghazali mau. Kenapa? Setelah itu beliau mikir, sekarang ini bisa dilihat kata beliau, penyakit sudah parah. Penyakit cinta dunia itu sampai ulamanya juga cinta dunia kata beliau. Cinta pangkat. Senang kalau punya pengikut banyak. Senang kalau viral. Loh, ini Imam Ghazali viral malah minggir. Orang sekarang gimana caranya biar viral? Kan aneh kan? Anda sekarang kalau mau viral gampang. Satu aja caranya, nyeleneh, viral pasti. Cuma kan ada terkenal karena tercemar dan lain sebagainya, ya kan? Jadi ini Imam Ghazali, viralnya Imam Ghazali ini, itu justru beliau ada malah bersembunyi. Nah, bayangkan ketika itu sudah penyakitnya masyarakat sudah semakin parah, Imam Ghazali ini nggak bisa, saya diem ini harus diobatin. Kemudian setelah itu Imam Ghazali bingung, saya ini tetap ngajar lagi apa enggak ya? Balik ngajar lagi apa enggak ya? Beliau mau ngajarkan kitab Ihya. Akhirnya kata beliau, saya akhirnya ketika itu saya mikir, ini gimana nih ya, saya ngajar lagi atau enggak ya? Kemudian setelah itu beliau mikir, jangan-jangan takutnya saya uzlah ini cuma karena malas ini. Malas saya ini jangan-jangan. Sedangkan beliau lihat para nabi, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Para nabi itu didustakan. Sebelum kamu wahai Muhammad, ini ayat Quran. Mereka sabar ketika didustakan dan mereka diganggu sampai datang pertolongan Allah. Berarti kalau orang itu mau berjuang fisabilillah harus siap menghadapi segala macam kan gangguan. Saya kok uzlah enak-enakan sedangkan umatnya Nabi Muhammad sudah ada sebagian ikut filsafat yang enggak beres, sebagian lagi ikut akidah yang enggak benar, sebagian lagi ikut aliran-aliran yang aneh-aneh. Kok saya diem? Akhirnya beliau ketika itu saya mau. Dan dari itu beliau menyatakan apa? Wandhafa ila dzalika manamatun minas shalihin katsiratun mutawatiratun. Ketika itu saya memutuskan kembali lagi ngajar, saya sudah bermimpi berjumpa sekian banyak orang soleh dan itu mimpi yang mutawatir yang menyatakan apa? Kalau saya kembali lagi ngajar, maka insya Allah akan menjadi sebab hidupnya lagi agama Islam yang benar. Jadi musyawarah juga Imam Ghazali, istikharah juga sampai mimpi ketemu orang soleh Imam Ghazali. Baru setelah itu Imam Ghazali mau ngajar lagi. Imam Ghazali ngajar lagi, ketika itu kurang lebih beliau cuma ngajar 1 tahun. Ini sampai 1 tahun,
tahun 500 Hijriah beliau kembali ke kampungnya. Dan beliau buat tempat sendiri untuk santri-santri dan beliau ngajar, enggak ada waktu kecuali beliau itu belajar sampai tahun 505 Hijriah beliau meninggal dunia. Dalam satu kisah, beliau itu ketika mau meninggal dunia, beliau itu sholat subuh, setelah itu beliau ngambil kafannya, dijumi kafannya, taruh di kepalanya, beliau mengatakan apa? Sam'an li amril malik, sam'an li amril malik. Saya taat, saya dengar perintahnya raja dari segala maharaja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Imam Ghazali. Karangan kitabnya di mana-mana dan tersebar luas.